Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi kita berkumpul di tempat yang penuh mubarak ini, Masjid Cengho, dalam rangka membuktikan diri bahwa kehadiran kita adalah karena iman. Bukti iman, kalaulah bukan karena iman, yakin dan percaya, kita masih berada di luar sah. Karena Jumat merupakan seruan Allah untuk orang beriman, maka niscaya orang yang berimanlah yang memenuhi surat Allah tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jika disuruhkan kepada kalian untuk melaksanakan salat di hari Jumat, maka bersegeralah, bercepat-cepatlah. Tinggalkan seluruh aktivitas jual beli atau aktivitas duniawi lain. Karena bagi orang beriman, salat Jumat masih lebih baik daripada urusan dunia itu. Perniagaan. Orang beriman, walaupun perniagaannya omsetnya miliaran rupiah, ada transaksinya, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan salat Jumat. Masih lebih baik. Alhamdulillah, kehadiran kita menunjukkan keimanan. Salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi contoh teladan dalam hidup kita, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan muamalah. Jemaah Jumat yang berbahagia, di penghujung tahun ini, tanggal 31 Desember, sebentar lagi akan kita tinggalkan. Maka untuk diri pribadi kita ini, hendaknya kita banyak-banyak bermuhasabah, mengadakan evaluasi diri kita. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisab dirimu, evaluasi dirimu sebelum kalian dihisab, evaluasi nanti di hari kemudian. Ini yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian. Kita flashback kembali dan kita memperhatikan sejauh mana kehadiran eksistensi diri kita ini sebagai
hamba Allah yang diciptakan dan tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apakah kehidupan kita ini semuanya tidak ada yang sia-sia, bernilai ibadah di sisi Allah? Itu yang patut kita evaluasi dalam kehidupan kita. Sebab ada orang yang nanti di kemudian hari mereka menyangka telah melakukan perbuatan kebaikan, tetapi di sisi Allah tidak ternilai kebaikan. Allah berfirman, "Hal unabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna." Maukah engkau kukabarkan, kuberitakan orang-orang yang merugi amal perbuatannya, kesesatan, tetapi mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan kebaikan, padahal di sisi Allah tidak. Kenapa jemaah sekalian? Karena seluruh perbuatan yang mereka menganggap kebaikan itu menyelisihi dari ayat-ayat Allah, menyelisih dari Al-Quran. Maka apa yang terjadi? Penyesalan, tidak ditegakkan timbangan karena sudah terhapus semuanya amal. Ini yang perlu kita waspadai jemaah sekalian. Maka dari itu, untuk agar amal perbuatan kita ini bisa ada yang ditimbang amalan kita ini, maka hendaknya lah kita mengikuti tuntunan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kapan bertentangan jemaah sekalian, jangan berharap Allah akan ridho. Kita mengikuti tuntunan dari sunnah Rasulullah sebagai implementasi dari amalan itu. Jemaah yang berbahagia, inilah mesti kita mengadakan sebuah evaluasi di akhir tahun. Paling tidak rukun Islam yang 5 itu sudah benarkah kita menegakkan? Pertama, syahadat kita apakah tidak mengandung kesyirikan? Kita mengatakan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada ilah selain Allah. Tetapi tanpa kita sadari terkadang ada ilah-ilah yang lain. Ada ilah-ilah yang lain yang kita masih lebih agungkan, kita besarkan. Satu contoh konkretnya, adzan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi di antara kaum muslimin belum beranjak, masih membesarkan urusan dunianya, tidak membesarkan Allah. Asik dengan dunianya, lupa. Diperbaiki. Di awal-awal tahun berapa yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, marak hobi batu permata cincin. Ada di antara kita yang masih menganggap bahwa ada khasiat dari permata-permata itu masih merusak itu syahadat kita. Masih merusak, masih perlu diperbaiki, masih harus kembali bersyahadat dengan baik.
Masih banyak lagi keyakinan yang khurafat yang dipercayai. Bahkan dalam tradisi Bugis Makassar, ya, terutama ya, kita ini orang Maros, ya, masih ada saja ya, wala suji itu dibuang ke sungai, dipotongkan kambing, ngaku muslim jemaah sekalian. Dianggap itu tradisi, padahal tradisi kesyirikan. Syahadatnya belum benar. Kemudian periksa sholat kita. Apakah sholat kita hanya Jumatan saja di masjid? Atau mungkin saja Jumatan tok saja, 5 waktu enggak? Atau mungkin sholat kita 5 waktu tetapi tidak di masjid, tidak berjamaah di masjid? Itu harus jadi evaluasi untuk diri kita. Luar biasa, pembangunan masjid di mana-mana megah sekali, cantik-cantik semua, indah-indah semua, tapi jamaahnya kosong. Kita masih lebih senang sholat di rumah saja ketimbang sholat berjamaah di masjid. Padahal semuanya tahu bahwa sholat berjamaah lebih baik 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Tahu semua dalilnya itu. Tetapi kenapa hati kita tidak tergerak untuk itu? Maka perlulah evaluasi diri kita. Kita banyak-banyak istighfar. Allah berikan kekayaan kepada kita yang melimpah ruah. Apakah kita sudah menghitung zakatnya? Apakah kita sudah keluarkan? Kalau sudah sampai nisabnya, sampai haulnya, ini yang harus kita perhatikan jemaah sekalian. Katanya kita ingin menegakkan Islam ini, zakat kita tidak pernah diperhatikan. Saatnya kita mengoreksi diri. Ibadah Ramadan kita, saum Ramadan kita, apakah sudah sempurna, apakah sudah betul? Jangan-jangan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi hawa nafsu kita umbar sehingga nilai daripada ibadah kita berkurang. Bahkan boleh jadi tidak ada nol. Kemudian ibadah haji kita seperti apa? Sudahkah kita punya nawaitu yang kuat dengan para yang umrah itu? Jangan-jangan kita hanya lebih senang berziar ke negara-negara mana tidak ada komitmen dalam diri kita. Minimal kita melakukan umrah kalau sudah punya kemampuan untuk itu, melakukan perjalanan. Ini yang harusnya menjadi evaluasi dalam diri kita. Hubungan kita kepada sesama manusia, hubungan bertetangga seperti apa? Masih adakah di antara kita ini yang saling bermusuhan, saling baku bombek? Perlu koreksi semua. Masihkah kita memperhatikan saudara-saudara kita, tetangga kita, apakah makan dia atau tidak? Tidak pernah terjadi. Kita mengatakan bahwa riba itu haram, tetapi kita terus masih melakukan hal-hal riba. Kita tidak ada upaya untuk perbaikan. Ini jemaah sekalian, semuanya harus kita evaluasi kehidupan keberagaman kita, sehingga insya Allah nantinya kita tidak termasuk di antara hamba-hamba Allah yang di akhirat kelak disangkanya telah banyak amal perbuatannya, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan, maka kekecewaan, tidak lagi dilakukan penimbangan amal tersebut. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antaranya, dan kita senantiasa melakukan muhasabah dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. La ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin.
Faqad qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah Jumat yang berbahagia, marilah di 2022 kalau Allah panjangkan umur kita, kita perbaiki kehidupan keberagaman kita. Kita perbaiki kehidupan keberagaman kita, terutama ibadah sholat. Teristimewa untuk Jumat. Masih banyak orang di antara kita ini, maaf saja saya katakan, lebih bagus saya sampaikan, tidak tercatat bahwa dia hadir di masjid ini. Kenapa jemaah sekalian? Dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa di setiap hari Jumat ada petugas Allah yang namanya malaikat diberikan itu berdiri di depan pintu-pintu masjid mencatat setiap orang yang masuk. Yang pertama datang maka dicatat pertama datang dan diberi pahala lebih baik daripada seekor onta. Yang kedua datang pun demikian diberi pahala lebih baik daripada seekor sapi. Ketiga lebih baik daripada seekor kambing. Keempat lebih baik daripada seekor ayam. Kelima lebih baik daripada sebutir telur. Tetapi setelah itu jamaah sekalian, setelah khatib sudah ada di atas mimbar, maka buku catatan malaikat sudah ditutup karena juga malaikat mau mendengarkan khutbah khatib. Maka dari itu sekarang kita yang sering masih datang terlambat, banyak-banyak kita bersikwar dan mengadakan perubahan. Insya Allah kalau umur panjang kita di 2022 tidak lagi datang terlambat pada saat Jumatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala wa darkis syaka wa su'il qada wa samatatil adab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.